Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel Borneo Trader di YouTube, saya ucapkan selamat menonton dan selamat bergabung. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk bank-bank mini. Yang pertama BKSW, kedua BEPIK, ketiga BGTG, keempat BBHI, kelima BNBA, keenam BANK, ketujuh BBYB, kedelapan BABP, dan kesembilan BEHIT. Langsung saja ke saham pertama. Ada BKSW yang di hari ini ditutup terkoreksi 2,85%, dan kalau dilihat transaksi asing net sell hari ini nilainya juga cukup signifikan. Kalau dilihat dari broker summary-nya memang terlihat BK distribusi, tapi ditampung oleh broker retail ada NI Beki ya. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal BKSW gagal melewati 220 dan turun lagi. MACD-nya juga mengarah ke bawah. Apakah ini memang masih dijaga? Tapi nggak masalah sih kalau saya lihat BKSW, yang penting jangan turun dari 200. Tapi kan dia membentuk candle hammer terbalik dan tutupannya pas di dekat EMA 200-nya, garis pink atau merah ini. Jadi ya kalau mau aman besok harus hijau, dan kalaupun koreksi ya koreksi tipis saja lah. Kalaupun jebol 200 harus tutupannya di atas 200 atau dia membentuk candle doji. Tapi kalau turun lebih dalam ya potensi ke 180. Kalau ada tadi yang beli buy on support di 204 atau beli di harga penutupan, ya besok kalau dia tutup di bawah 200 mending jual dulu. Tapi kalau dilihat kan volume besar ini mungkin coba breakout, tapi karena gagal ada yang buang ya udah. Tapi volumenya besar masih 50-50 ya. Kecuali besok rebound dan tutup di atas 210 bagus untuk BKSW. Jadi seperti itu. Untuk BKSW ini bisa aja juga dia membuat swing low-nya memang hari ini nggak mampu naik, nggak tahu kenapa ya. Ada yang buang itu tadi asing ya. Nih, asing buang yang cukup besar nih. Jadi seperti itu aja untuk BKSW. Kalau mau wait and see aja. Kalau mau lebih aman, tunggu BKSW di atas 220 baru buy. Cuman kan 16 poin tuh. Lumayan juga kan, 7%-an kalau beli di supportnya ini. Tapi kalau beli di support harus punya trading plan, jebol 200 exit. Jadi cut loss-nya sekitar 3-5% ya. Jadi seperti itu. Untuk BKSW langsung saja ke saham kedua. Ada BEPIK yang hari ini ditutup kembali terkoreksi ke harga 218, melemah 1,8%. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net sell tapi tipis ya. Kalau dilihat dari broker summary-nya BEPIK masih diakumulasi. Hari ini yang akumulasi YP, CC, yang jual tipis-tipis ya. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal BEPIK bisa dikatakan gagal kembali melewati 220. Nah, bagaimana kalau kondisi seperti ini BEPIK? Ya bagusnya tunggu dia tutup aja di 220. Kalau dia tutup di atas 220 baru buy. Memang bagusnya hari ini dia membentuk higher high dan lower high, karena belum nyampe EMA 20-nya dia udah naik, dan juga hari ini koreksinya belum kecil. Jadi menurut saya juga masih berpeluang besok kembali hijau dan rebound, dan bagusnya kalau bisa tutup minimal 228 sampai 230. Dia tutup di atas itu besok berarti hari Rabu potensi lanjut uptrend, dan juga bisa dikatakan dia kembali terkonfirmasi breakout resistennya 220. Itu kan dulu adalah neckline double bottomnya. Nih 1, 2, 1, 2. Dia sempat turun tapi terpantul dari EMA 20-nya dan dia naik lagi. Dan juga saat koreksi itu volumenya kecil ya, dan dia saat rebound volume besar. Kemungkinan besar hijau besok, tapi kalau lanjut turun ya berpeluang ke 210, mendekati EMA 20-nya lagi, dan kemungkinan besar juga dia malah bisa konsolidasi. Kalau EMA-nya ditutup, nah dia konsolidasi di range harga ini, supportnya 200 dan resistannya 220. Jadi seperti itu. Kalau mau bagus seperti yang saya bilang tadi, besok harus hijau, bagusnya tutup di atas 230. Jadi seperti itu untuk BEPIK. Langsung saja ke saham ketiga. Ada BGTG yang hari ini ditutup terkoreksi 2,08% ke harga 282. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya BGTG masih diakumulasi oleh MG. Langsung saja ke teknikal. Secara teknikal BGTG hari ini koreksinya belum kecil, tapi bagusnya tetap bertahan di atas 280 ya. Ya memang itu ada support minor karena naik turunnya BGTG ini 20 poin, dan kalau besok ternyata dia turun ya potensinya
kembali ke 260 dan kemungkinan bisa konsolidasi. Jadi sabar aja, kalau dia candle merah besok ya jangan buy dulu, apalagi tutupannya di bawah 276, itu berpeluang ke 260, mending sekalian di bawah. Bisa aja dia konsolidasi di range harga ini, dia turun terus nantul, bisa aja tektokannya sebelum naik tinggi atau sebelum turun lebih dalam. Bisa seperti itu ya, memanfaatkan aja. Kalau dia lagi tektokan ini beli support, jual resisten. Kalau beli di harga sekarang itu memang di supportnya, tapi resikonya kalau candle merah besok harus jual. Dan kalau dia rebound ya bisa di hold, karena target kenaikannya itu bisa sampai 300. Itu resisten selanjutnya, karena naik turunnya tadi seperti saya bilang 20 poin dari support ke resisten. Jadi seperti itu. Untuk BGTG apakah menarik? Hari ini kan koreksinya belum kecil, cuman ya resikonya tinggal cut loss. Takutnya sih ini pola dead cat bond, dia turun mantul terus merah. Ya ini bisa, kalau besok merah potensi turun dulu ke 260. Jadi seperti itu ya. Untuk BGTG apakah masih menarik? Menarik selama nggak turun dari 260. Langsung saja ke saham keempat, ada BBHI yang hari ini ditutup di harga 6.925. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, BBHI diakumulasi. Langsung saja ke technical-nya. Chart technical, BBHI terus naik ya, dan low-nya hari ini naik, cuman ini volumenya besar. Kalau dilihat besar kenapa nih? BBHI memang diakumulasi ya. Kalau daily-nya sama aja foreign, dan kalau transaksi ya ini sedikit akumulasi oleh broker asing, ada BK. Jadi besok kalau bank-bank mini rebound bisa rebound nih. Target kenaikan uji 7.200. Ini jangan dulu double bottomnya, karena resisten terdekatnya yang harus dia uji 7.200. Jadi harga sekarang itu harga tanggung kalau baru mau beli. Belinya itu di bawah di 6.650 sampai 6.600 area ini, karena ini dia ini konsolidasi di range harga supportnya 6.480 dan resistennya 7.200. Dia tektokan di area ini. Jadi seperti itu ya. Wait and see aja dulu. Kalau nekat beli ya harus siap cut loss di bawah 6.470. Kalau cut loss mepet bisa. Kalau dia tutup di bawah 6.800 jual. Udah seperti itu. Tapi kalau sudah turunnya terlalu dalam ya hold aja kalau sudah mendekati 6.500. Tapi kalau masih tipis mending jual dulu ya. Jadi lumayan tuh dikasih cut loss tipis. Jadi seperti itu ya. Untuk BBHI langsung saja ke saham kelima, ada BNBA yang hari ini ditutup terkoreksi 1,93% ke harga 3.550. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, BNBA hari ini sedikit diakumulasi tapi tipis. Langsung saja ke technical-nya. Chart technical, BNBA seperti yang saya bilang, dia arahnya ini potensi sih turun. Kenapa saya bilang turun? Karena setelah membentuk candle doji dia kembali merah dan tutupannya di bawah harga pembukaan atau penutupan hari sebelumnya. Kecuali kalau dia mau naik ya besok harus kembali rebound. Tapi kalau kembali merah dan tutup di 3.550, di bawah itu peluangnya ke 3.200 karena itu area konsolidasinya. Nah seperti ini. Tapi kan sering dia di sini. Kalau melihat historinya nih, kan setelah dia turun gagal melewati 4.000, dia turun dan konsolidasinya 3.200 sampai 3.500. Lumayan juga, sekitar 300 poin. Jadi ya bisa profit lah sekitar 5% kalau beli dekat-dekat support. Misalnya nggak harus di 3.200, di 3.250 atau 3.270. Jualnya bisa di 3.480, nggak sampai 3.500 sudah bisa jualan. Kan lumayan nih, 3-6% harusnya dapat. Tapi wait and see aja dulu, karena ini rawan, karena sudah di area supportnya lagi. Kalau itu jebol ya dia turun ke 3.200, kecuali Bapak Ibu mau cut loss mepet, berharap siapa tahu besok dia kembali rebound sampai 3.750. Lumayan tuh 200 poin. Jadi bisa profit sekitar 4-5%. Ya, tapi harus cut loss kalau dia jebol 3.500. Seperti itu. Untuk BNBA masih di dalam downtrend channelnya, dan apakah ini bisa membuat swing low? Ya bisa, cuman konfirmasinya breakout 4.000. Kalau dia breakout 4.000 berarti terkonfirmasi swing low-nya. Dimana dia membuat swing low-nya kan belum tahu nih, apakah di 3.200 atau di 3.550 ini aja. Dia sampai sini terus naik. Jadi seperti itu. Untuk BNBA langsung saja ke saham ke-6, ada BANK yang hari ini ditutup di harga 2.400 sama harga penutupan hari sebelumnya.
Kalau dilihat dari transaksi asing hari ini kembali net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya BANK diakumulasi oleh broker Becky ya 28.700. Langsung saja ke teknikal ya. Secara teknikal BANK membuat bentuk candle doji, jadi ada peluang untuk teknikal rebound. Reboundnya kemana? 2.500. Kalau mau cut loss di mana? Ya cut loss saja kalau dia tutup di bawah 2.400. Udah seperti itu. Target profitnya 4%, cut lossnya juga paling 2% udah cut loss saja. Nih, kalau dia turun dari 2.400 atau membuat low baru ya 2340 lah, bisa cut loss sekitar 2,3% sampai 2,5% cut lossnya. Cut loss saja berarti dia memang mau turun. Tapi kalau dia memang candle doji ini mau naik, peluang besar 1-2 hari dia bisa sampai 2.500. Itu target kenaikannya karena dia ini lagi konsolidasi di range harga support 2.400, resistannya 2.500. Jadi seperti itu. Untuk BANK menarikkah untuk buy on weakness? Harusnya menarik nih, cuman ya harus siap cut loss kalau dia jebol 2.400. Seperti itu untuk BANK. Langsung saja ke saham ketujuh, ada BBYB yang hari ini terkoreksi 2,85% ke harga 2.720. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, BBYB didistribusi oleh BKMG AK Becky. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal BBYB peluangnya ke bawah ke 2.580 sampai 2.600. Jadi wait and see aja dulu, nggak usah maksa beli di harga sekarang karena cut lossnya nanggung jauh dari support. Memang ada support minor di 2.700, tapi saya nggak sarankan. Lebih baik BBYB ini belinya kalau dia kembali tutup di atas 2.800 baru beli, atau beli sekalian di bawah, nawar di 2.600 sampai 2.570. Jadi seperti itu. Untuk BBYB MACD-nya juga mengarah ke bawah, barcat di bawah 0 juga terbentuk, dan volume saat koreksi memang tipis. Tapi ini kan terlihat sudah BBYB itu 3 kali gagal melewati 2.800. Beda cerita kalau besok dia tutup di atas 2.800, berarti potensi seminggu ini arahnya 3.000. Tapi kalau besok merah, peluangnya turun dulu ke support konsolidasinya 2.570. Jadi seperti itu. Untuk BBYB arahnya masih uptrend, cuman perlu kesabaran. Yang penting jangan jebol 2.570. Langsung saja ke saham ke-8, ada BABP yang hari ini ditutup menguat tipis 0,52% ke harga 190. Kalau dilihat transaksi asing masih net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, BABP didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal menurut saya ini bagus. 190 dipertahankan. Jadi gimana caranya? Ya ini target kenaikan. Kalau besok dia rebound, ya nggak membuat candle merah ya, harus rebound. Kalau formasi seperti ini dia harus hijau besok. Dan bagusnya minimal tutup di 194, 195, dan bagusnya lagi bisa sampai 200 dan tutup di atas itu lebih bagus. Target bisa sampai 220 ya. Karena ini dia seperti membentuk mangkok ya. Nah, jadi menarik nih. Yang penting kalau Bapak Ibu mau beli BBYB ini, jual kalau dia tutup di bawah 185. Jadi seperti itu ya. Tapi kalau ternyata dia langsung lanjut ARB, mendekati ARB, ya udah hot aja selama bertahan di atas 180. Tapi kalau Bapak Ibu mau cut loss mepet, ya besok kalau dia tutup atau turun dari 190, ya bisa cut loss di 184 atau 185 atau 186. Sesuaikan aja mana Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu mau kasih toleransi 180 jebol itu udah berarti lanjut downtrend untuk BABP. Jadi seperti itu untuk BABP. Langsung saja ke saham terakhir, ada Behit yang hari ini ditutup di harga 57 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya terlihat Behit hari ini didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Behit lagi membentuk candle doji, tapi apakah ini menarik? Ya menarik selama nggak turun dari 5554. Toleransi harus cut loss kalau jebol 53. Jadi dari sekarang 4 poin sekitar 8%-an cut lossnya, 7-8%. Target profit kemana? Behit 60-64, dan bagusnya kalau Behit bisa confirm breakout 64 dengan target kenaikan itu 76-80 ya. Confirm breakout dulu
tapi di 64. Jadi seperti itu. Kalau Bapak Ibu mau beli di harga bawah ini, tektokin aja. Menurut saya kalau dia sudah ke 60 64 jual dulu. Ya ini kadang candle hijau terus merah lagi. Nih kan pernah nih dari 55 sampai 64 terus dia besoknya merah. Mending profit taking. Jangan berharap dia naik lebih tinggi dulu, profit taking aja dulu. Kalau dia ternyata naik lebih tinggi, bisa buy on breakout, tinggal cut loss kalau dia balik arah. Seperti itu jaga-jaganya ya. Memang profitnya bisa lebih sedikit tapi lebih aman. Jadi seperti itu. Untuk Bahit cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol berlangganan dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu yang mau belajar scalping, bagaimana cara screening saham, bagaimana cara baca bid offer, bagaimana cara tahu di mana titik entry dan exit untuk beli saham scalping, dan bagaimana menganalisa bandarmologi end of day, time frame chart yang lebih kecil ya, tahu di mana titik harus beli ya, bisa join di kelas scalping Borneo Trader yang akan diadakan di tanggal 9 dan 10 Januari 2022. Dan bagi Bapak Ibu yang cuman mau rekomendasi saham-saham pilihan untuk di swing trade ataupun di fast trade, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya, dan juga free konsultasi portofolio dan free grup rekomendasi kripto. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader, R-nya 2 di belakang. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.